Melanjutkan pelajaran pada hari ini tentang lembaga sosial. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, masih ingat anak-anak pelajaran kita minggu lalu? Masih. Coba Titin sebutkan kesimpulan dari pelajaran kita minggu lalu. Saya nggak hadir kemarin. Kenapa kamu nggak hadir? Saya sakit kemarin, Bu. Baiklah, materi kita minggu lalu itu adalah tentang interaksi sosial, di mana kita itu sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain, jadi kita harus bisa untuk berinteraksi sesama kita dengan baik. Oleh karena itu kita penting untuk belajar tentang interaksi sosial. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Lembaga sosial itu adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Selanjutnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata masyarakat juga membutuhkan keteraturan sosial yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kesatuan dalam masyarakat. Contohnya, manusia membutuhkan lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuannya. Baiklah. Selanjutnya adalah karakteristik lembaga sosial. Siapa yang bisa menuliskan ke depan apa-apa aja karakteristik dari lembaga sosial? Kalau nggak ada yang mau, saya tunjuk aja ya. Siti, silahkan tuliskan ke depan karakteristik. Kan minggu lalu udah Ibu suruh baca modulnya ya. Karakteristik lembaga sosial itu memiliki simbol sendiri, memiliki tata tertib dan tradisi. Itu benar. Nah, kita makan ya. Karakteristiknya, usianya lebih lama sehingga terjadi pewarisan dari generasi ke generasi. Kemudian memiliki ideologi atau sistem gagasan mendasar yang dimiliki bersama, dianggap ideal untuk anggotanya. Selanjutnya, lembaga sosial itu ada 1, 2, 3, 4, 5 macam. Lembaga sosial itu ada 5 macam. Ibu minta kepada Irma untuk menyimpulkan dari lembaga keluarga, Jojo menyimpulkan lembaga agama, Titin menyimpulkan lembaga ekonomi, Pinda menyimpulkan lembaga pendidikan, dan Afifah menyimpulkan lembaga politik. Silakan dibaca sebentar, nanti Ibu minta untuk kesimpulannya. Bu, menjelaskan tentang lembaga keluarga. ya baik. Lembaga keluarga disebut lembaga karena keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota keluarga. Misalnya larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Secara
masyarakat kecil. Jadi di bawah itu dapat fungsi dari lembaga keluarga seperti fungsi reproduksi, sosialisasi, afeksi, ekonomi, pengawasan sosial, proteksi, dan pemberian status. Makasih Bu. Itu kesimpulan dari saya. Baik, semua itu kesimpulan dari Irma. Terus Jojo, Lembaga keagamaan merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran sistem yang mengatur tentang keimanan atau kepercayaan, Bu. Jojo. Ya, Bu. Baik Bu, saya mau menjelaskan lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi kenapa harus dibutuhkan oleh masyarakat? Karena lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenaga kerjaan, dan juga transaksi. Contohnya lembaga usaha milik negara, badan usaha milik swasta. Dan untuk lebih jelasnya kita lebih bisa melihat beberapa fungsi dari lembaga ekonomi. Yang pertama yaitu lembaga ekonomi memberi pedoman pertukaran barang. Yang kedua, lembaga ekonomi memberi pedoman tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, lembaga ekonomi memberi pedoman tentang cara mendapatkan barang atau barang baku. Dan yang terakhir, lembaga ekonomi memberikan pedoman tentang harga jual barang. Selanjutnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan masyarakat. Lembaga pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu pertama pendidikan memberi pengetahuan dan keterampilan, yang kedua mengembangkan potensi yang dimiliki individu, yang ketiga mengembangkan cara berpikir, yang terakhir adalah sarana untuk melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan hal-hal berkaitan dengan kebudayaan masyarakat. Sekian dari saya, Bu. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang terkait dengan perpolitikan negara. Contohnya MPR, dan lain-lain. Ada beberapa fungsi lembaga pendidik, yaitu lembaga pendidik mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang. Lembaga politik berfungsi sebagai pengontrol atau konflik yang terjadi. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Baiklah, dapat disimpulkan macam-macam lembaga sosial itu ada 5. Jadi lembaga sosial itu bagiannya ada 5. Yang pertama itu lembaga keluarga. Selanjutnya Lembaga agama. lembaga agama. Selanjutnya Lembaga ekonomi. ekonomi. Lembaga Pendidikan. dan terakhir Lembaga lembaga politik. Masing-masing lembaga ini memiliki fungsi sesuai dengan jenisnya masing-masing. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga berfungsi sebagai fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi, dan fungsi pemberian status. Selanjutnya lembaga agama itu berfungsi sebagai pedoman hidup bagi individu atau kelompok. Lembaga agama itu merupakan tautan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang atau perbuatan yang salah. Selanjutnya, pedoman perasaan atau keyakinan. Siapapun yang berbuat baik maka akan mendapatkan pahala. Selanjutnya, lembaga ekonomi berfungsi untuk memberikan pedoman untuk pertukaran barang, tentang ketenagaan kerja, tentang cara mendapatkan barang atau bahan baku. Selanjutnya, lembaga pendidikan berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, memiliki potensi yang dimiliki individu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya, serta cara berpikir yang rasional. Lembaga politik itu berfungsi untuk mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang, sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi.
yang belum paham? Aku Paham, Bu. Baiklah, kalau sudah paham semuanya berarti sudah bisa untuk menjawab lembaran soal yang ada di belakang modulnya ya. Baiklah, untuk itulah